Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi hari Minggu 1 Desember 2024 dengan tema Hidup dalam Kasih Karunia Allah. Sebelum kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari satukan hati kita berdoa. Segala puji, hormat, dan ucapan syukur kami kembalikan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bulan yang baru. Tuhan, tanpa terasa kami boleh memasuki bulan yang paling akhir di tahun 2024. Semua karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, mari kita renungkan. Di ayat yang ketiga, apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita? Ayat yang keempat, di dalam siapa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan? Lalu di ayat yang keenam, apa tujuan Tuhan menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya? Shalom Sobat WB. Hari ini adalah hari pertama di bulan terakhir tahun 2024. Hampir 1 tahun dan hampir selesai kita menjalani tahun ini. Apakah kita sudah menghitung kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini? Pasti banyak hal yang terjadi di dalamnya. Ada kesuksesan, pencapaian, predikat baru, jabatan baru, teman atau kolega baru. Di samping juga kegagalan, pengkhianatan, konflik, kehilangan, dan lain sebagainya. Di luar semua yang terjadi, satu hal yang pasti, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah karena kasih karunia-Nya. Sobat WB yang terkasih, hidup dalam kasih karunia-Nya adalah hidup dalam rencana, jalan, dan kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kita telah ditetapkan untuk menjadi anak-anak-Nya.
Tuhan memberikan semua itu kepada kita dengan hati yang rela karena Dia mengasihi kita. Sobat WB, apakah selama ini kita sudah hidup dalam kasih karunia-Nya atau kita baru menyadarinya? Belum terlambat untuk kita menyadari dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah tentukan dan berikan kepada kita. Muliakan Dia dengan hidup benar seperti yang Ia inginkan. Karena lewat hal itu, maka yang terlihat adalah bahwa kita hidup dalam anugerah Allah yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus Kristus yang dikasihinya. Sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuritan kita, berkat apa yang kita terima dan juga komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk semua yang terjadi di dalam hidup kami sepanjang tahun 2024. Tuhan, kalau kami melihat kepada hari-hari yang sudah kami lewati, betapa kami sangat berbahagia memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Banyak hal kami lewati, kami percaya itu semua adalah bukti Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 6 dari terjemahan baru edisi yang kedua.